Halo pemirsa, apa kabar Anda hari ini? Senang sekali Sarah dan Madlias dapat kembali menemani Anda dalam sebuah program talkshow yang syarat informasi inspiratif untuk Anda dan juga keluarga. Inilah Bincang Sehati. Nah, ini catatan penting untuk Anda nih pemirsa yang mungkin masuk atau golongan kategori kaum rebahan. Suka nggak Anda rebahan sambil main handphone berjam-jam gitu ya? Atau duduk di depan laptop berjam-jam seharian, apalagi kalau konteksnya masa pandemi ya, aduh kayaknya semuanya setiap hari memang kita harus dihadapkan sama gawai, sama handphone, sama laptop, Zoom meeting dan lain sebagainya. Nah, Anda harus berhati-hati, siapa tahu Anda ini melakukan hal-hal yang disebut dengan sedentary lifestyle atau gaya hidup sedentari. Nyaman? Sebagian orang merasa itu nyaman, tapi ternyata bisa berbahaya dan mengancam jiwa karena ternyata ada jutaan orang yang meninggal gara-gara kenyamanan akibat sedentary lifestyle ini. Lalu gimana cara mengatasinya? Inilah topik yang akan kita bahas hari ini, yaitu bahaya gaya hidup sedentari. Nah, sebelum membahasnya kita akan membahas terlebih dahulu nih tentang fun fact efek sering rebahan untuk kesehatan mental. Wih, ternyata ada efeknya ya kalau kita ngomongin rebahan sama kesehatan mental kita. Kita lihat yang pertama. Kurang berenergi. Jadi ada orang bilang sebagai excuse-nya, kenapa kok sering rebahan gitu ya. Kita ngerasa kayak, ya kan karena udah capek gitu. Jadi rebahan aja deh biar energinya balik. Ternyata justru orang yang suka rebahan, nggak ngapa-ngapain, akhirnya ini kurang energi. Karena apa? Karena balance-nya, keseimbangan antara aktivitas fisik dan kegiatan untuk memutar otaknya jadi kurang. Nah, ini yang akhirnya secara tidak langsung mengirimkan sinyal dan berdampak pada tubuh kita yang kurang energi. Jadi kalau Anda pernah nggak ngerasa kayak notice seharian rebahan, niatnya pengen seger malah jadi nggak seger ya gitu, kok malah jadi tambah malas, yaitu karena tidak balance kegiatan antara aktivitas fisik yang nggak bergerak karena cuma rebahan aja sama bagaimana otak ini tetap muter berpikir untuk bekerja. Jadi kalau Anda merasa kayak rebahan aja dan ternyata mengalami hal-hal yang kurang berenergi, nah itu tandanya ya. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Kehilangan motivasi. Orang-orang yang suka rebahan gitu ya, mungkin pun saya juga pernah gitu ya pemirsa ya. Ini pasti identik dengan udah deh nanti aja ngerjainnya, udah deh nanti lagi, nanti masih banyak waktu. Sering menunda-nunda. Akhirnya apa? Karena kita sering menunda-nunda, efeknya adalah kita jadi kehilangan motivasi untuk menyelesaikan pekerjaan kita. Urusannya jadi panjang ya, karena akhirnya kita menunda-nunda, asik dengan rebahan yang ternyata akhirnya semua jadwal, semua rutinitas yang harusnya kita kerjain ini jadi berantakan. Akhirnya apa? Ketika sudah berantakan, kita kehilangan motivasi. Jadi jangan sampai gara-gara rebahan ini Anda jadi kehilangan motivasi. Harus tetap semangat. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya, yang ketiga. Mudah stres. Nah, pernah nggak Anda ngerasa kayak seharian ya, dari pagi sampai sore cuman rebahan, pegang handphone aja ngeliatin sosial media dan lain sebagainya gitu. Ini adalah aktivitas yang monoton. Nah, aktivitas yang monoton sehingga akhirnya Anda merasa bosan. Nah, bosan inilah yang akhirnya kalau numpuk terus ini bisa menjadi indikasi Anda bisa stres. Karena sesuatu yang monoton, sesuatu yang membosankan, sesuatu yang bikin Anda nggak bersemangat. Nah, akhirnya apa? Ya udah muncul stres. Jadi kalau bisa, kalau Anda berpikir, ya udah deh aku rebahan mau ngilangin stres. Tunggu dulu, ternyata rebahan bisa justru menyebabkan stres. Oke, kita lanjut poin yang selanjutnya. Overthinking. Nah, biasanya karena kita nggak ngapa-ngapain gitu ya, cuma rebahan, coba deh diamati. Kalau Anda lagi rebahan nggak ngapa-ngapain gitu ya, matanya lagi capek ngeliat handphone terus ditaruh sebentar, apa yang Anda lakukan? Anda kayaknya gini, langsung lihat ke langit-langit gitu ya, kayak berpikir, pikirannya melayang kemana-mana. Nah, akhirnya kita keinget yang ini, yang itu, yang ini, yang itu. Akhirnya apa? Overthinking. Apalagi kalau di masa pandemi yang mikirin, waduh besok ini gajiannya gimana ya? Besok ini gimana ya? Besok itu gimana? Nah, jangan sampai gara-gara rebahan Anda jadi overthinking karena nggak ngelakuin apa-apa, akhirnya pikirannya melayang kemana-mana. Jadi Anda harus berhati-hati, jangan suka rebahan kebanyakan ya. Oke, kita lanjut poin yang terakhir. Depresi. Poin 1 sampai 4 sudah dijelaskan semua. Kalau akhirnya Anda masih tetap melakukan itu rebahan yang tidak berujung gitu ya. Nah, Anda harus berhati-hati karena semuanya bisa numpuk, stresnya numpuk, overthinkingnya numpuk dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Ini bisa mengarah ke yang namanya depresi. Jadi Anda harus berhati-hati ya. Oke, itu dia tadi kita ngomongin tentang efek rebahan kepada kesehatan mental kita dan kami akan membahasnya sesaat lagi. Tetap bersama kami di Bincang Sehati.
Baik, karena masih bersama kami di Bincang Sehati untuk para kaum rebahan. Ayo sama-sama disimak nih. Ini penting banget ya, nggak ada excuse lagi masa pandemi, WFH, yang akhirnya berujung pada rebahan seharian. Eits, tunggu dulu, karena itu ternyata tidak baik. Untuk ya sekali dua kali, it's okay lah. Tapi kalau akhirnya berlanjut sampai seharian dan akhirnya menjadi rutinitas, wah ini menjadi alarm merah untuk Anda ya. Nah, untuk membahas apa sih sebenarnya efek rebahan pada kesehatan mental, yang tidak hanya ngomongin kesehatan fisik ya, tapi ternyata kesehatan mental juga. Wah, ini saya juga harus disentil ini karena saya juga sering rebahan nih pemirsa. Gitu ya. Untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Mbak Novi Kosalina MPASI psikolog dari Klinik Perhati. Selamat pagi Mbak Novi, apa kabar? Pagi Mas Raden. Kabar baik ya Mbak ya? Ya, kabar baik. Kabar baik. Oke Mbak Novi, hari ini kita akan membahas satu hal yang kayaknya ini hampir semua orang pernah melakukan. Pernah, sering, atau banyak melakukan rebahan seperti itu. Apalagi kalau konteksnya masa pandemi nih Mbak, banyak yang akhirnya WFH, rebahannya di atas di kamar gitu ya, terus kemudian di atas kasur sambil laptopan gitu atau sambil WA-an dan lain sebagainya, akhirnya berujung pada rebahan seharian. Nah, ternyata ada efeknya secara mental gitu ya. Satu adalah kurang berenergi. Ini betul atau enggak ini, Mbak? Ya, jadi kalau supaya kita meningkatkan energi kan yang harus kita lakukan itu tidur pulas, exercise, olahraga cukup, lalu makan nutrisi. Strategi lain misalnya ketika kita telepon, kita berdiri atau kita bicaranya dengan ekspresif. Bisa juga dengan get something done, kita melakukan sesuatu lalu pekerjaan itu selesai, maka kita akan lebih berenergi. Berarti kan rebahan itu sebenarnya kebalikan dari hal-hal yang perlu kita lakukan untuk lebih berenergi gitu. Jadi ya memang demikian Mas Raden, kalau kita banyak rebahan, kita tidak melakukan kegiatan apapun, itu bisa membuat kita energi kita berkurang. Apalagi kalau mungkin Mas Raden pernah dengar gitu ya, salah satu tips supaya kita, untuk orang-orang yang sulit tidur, kita gunakan tempat tidur itu khusus untuk tidur. Jadi jangan gunakan tempat tidur untuk kegiatan lain, misalnya tadi kerja, laptopan, nonton, atau balas chat gitu ya. Kalau bisa itu dilakukan di tempat lain, misalnya di meja kerja kita atau di meja makan gitu ya. Dan tempat tidur khusus untuk tidur. Jadi ketika kita sudah sampai ke tempat tidur, tubuh kita tuh udah tahu alarmnya, udah tahu programnya. Oh, ini adalah saat saya tidur dan saya bisa beristirahat dan melakukan kegiatan fisiknya minimal gitu Mas Raden. Oke. Tapi kadang-kadang kan ada yang nanya, lah saya kan jomblo, saya tinggalnya di kosan, saya tinggalnya di apartemen studio, adanya cuman itu aja. Tetap harus diakalin gitu kali ya Mbak Novia, untuk jangan melakukannya di tempat tidur. Ambil satu spot khusus, entah itu meja kecil atau kursi untuk melakukannya gitu ya? Betul sekali kayak gitu Mas Raden. Kita memang perlu spot khusus untuk melakukan kegiatan yang aktif ya, dan spot tidur tadi untuk kegiatan minimal yang untuk beristirahat gitu. Oke, jadi tetap harus diupayakan ya pemirsa ya, nggak ada alasan lagi jomblo, belum ada pasangan, cuman tinggal di kosan, cuman tinggal di apartemen studio, jangan ya, tetap harus ada spot khusus gitu ya untuk melakukan aktivitas harian Anda. Oke, yang selanjutnya yang kedua adalah, bener nggak sih kalau akhirnya kita sering rebahan, itu akhirnya kita kayak kurang motivasi? Waduh, jadi bahaya juga nih. Gimana Mbak Novi? Jadi motivasi kan ada dua, ada yang ekstrinsik sama intrinsik. Kalau ekstrinsik berarti kita misalnya mendapatkan kompensasi, dapat pujian, dapat pencapaian. Gitu. Intrinsik berarti kita merasa kepuasan, mendapatkan kepuasan terhadap yang kita lakukan, atau kita merasa feel good ketika kita melakukan hal tersebut. Nah, kembali lagi nih, buat kaum rebahan gimana, merasa termotivasi nggak ketika misalnya kita tidur-tiduran, melakukan misalnya nonton atau kerja dalam kegiatan rebahan itu seperti apa? Apakah kita mendukung pencapaian kita? Misalnya kita punya harapan atau tujuan di masa depan seperti ini. Ketika kita rebahan, mendukung nggak sih pencapaian kita? Nah, kadang-kadang yang harus kita lakukan kita adalah membuat planning gitu ya. Lalu kita mikirin dulu, pertama kita mikirin dulu tujuan kita apa. Yang kedua kita bikin planning untuk mencapai tujuan kita harus seperti apa. Yang ketiga tentu eksekusi. Nah, eksekusi itu yang jadi masalah. Mungkin nggak sih eksekusi itu dilakukan dalam rebahan? Kalau misalnya bisa dilakukan rebahan, ya mungkin tetap ada motivasi karena dia mendapatkan apa yang diinginkan kan ya dengan rebahan. Tapi jika tidak, misalnya kita mau mendapatkan pekerjaan, mungkin nggak kita
mendapatkan pekerjaan hanya dengan ngirim CV, tapi ketika kita harus Zoom, kita dalam posisi rebahan, enggak juga kan. Nah itu seperti itu sih Mas Raden. Oh oke ya, jadi kalau bisa jangan berpikir bosnya rebahan untuk mendapatkan motivasi, justru kebalik ya, malah bisa kekurangan motivasi ya. Karena kita have do something. Iya betul. Oke, selanjutnya yang ketiga adalah, loh ternyata efek sering rebahan adalah mudah stres nih Mbak. Gimana nih, kalau rebahan malah stres nih, gimana nih? Ya kembali lagi nih, kalau stres juga sama, bisa dari luar, bisa dari dalam. Kalau luar kan berarti kita misalnya kehilangan orang yang kita kasihi, kita kehilangan pekerjaan, atau misalnya gaji kita dipangkas gitu, itu kan stres, atau kita dimarahin bos kita. Atau dari dalam, persepsi kita terhadap suatu situasi, apakah situasi itu menyenangkan atau tidak, negatif atau positif. Nah, rebahan itu untuk kaum rebahan yang menikmati, dia nggak akan melihat rebahan itu sebagai sesuatu yang stressful, tapi ya dia menikmati itu. Tapi mungkin lingkungannya yang stres, lihat dia, aduh kok rebahan terus, nggak pernah ngapa-ngapain, nggak beraktivitas gitu ya. Tapi untuk orang-orang yang merasa bahwa aduh rebahan ini bikin saya stres nih, kembali lagi kita ke poin yang sebelumnya tuh, yang kehilangan motivasi. Kita harus lakukan apa? Establish rutin, kita bikin rutin. Kalau bisa di Google Kalender kita bikin tuh dari jam 6 bangun sampai jam 7 kita ngapain, jam 8 ngapain. Jadi kita udah tahu rutin kita seperti apa. Jadi kita semangat untuk beraktivitas gitu. Atau misalnya yang kedua, kita one step at a time, pelan-pelan aja. Apa sih yang bisa kita lakukan dulu? Nggak usah harus langsung dapat pekerjaan gitu ya, tujuannya itu. Tapi ya step pertama apa? Misalnya bikin CV dulu yang menarik, atau misalnya kita kirim dulu, lalu kita punya target kirim 10 perusahaan dulu gitu, lalu kita lihat seperti apa, baru kita maju lagi ke step berikutnya. Nah itu akan menambah motivasi kita dan juga mengurangi stres kita untuk orang-orang yang merasa rebahan itu stressful. Nah, tuh catatan ya, stres atau tidak stresnya kalau kita rebahan ya. Oke, yang selanjutnya nih Mbak Novi, kan kalau kita ngomongin orang rebahan kan seringkali akhirnya mereka itu kayak sambil lihat langit-langit rumah gitu ya, terus akhirnya pikiran melayang kemana-mana, nggak karuan gitu. Nah akhirnya apa? Mereka jadi kayak flashback, ingat lagi hal-hal yang kalau yang positif mending ya, tapi kadang-kadang yang keinget adalah negatif. Akhirnya apa? Akhirnya jadi overthinking. Nah ini gimana nih Mbak? Betul, biasanya kalau rebahan, kalau nggak kita main handphone, kita lihat sosial media, kita nonton gitu ya. Lalu ketika udah bosan, mungkin baterainya habis, harus dicas, akhirnya nggak ngapain, kita mikir gitu ya. Berpikir itu, thinking itu sebenarnya bagus. Kita berarti refleksi, dan kita mikirin apa sih yang sudah lewat, apa yang bisa kita pelajari dari yang kita lakukan sebelumnya. Atau kita kembali lagi, misalnya buat rencana, saya pengennya seperti ini. Apa yang harus saya lakukan itu kan sebenarnya baik. Yang jadi buruk adalah kita put over in the thinking, overthinking. Jadinya, nah kita tahu dari mana kalau kita udah overthinking, ketika pikiran itu datang tiba-tiba, tidak terkontrol, spontan dan negatif. Berarti, dan itu siklusnya muncul terus berulang-ulang, balik lagi, dan bahkan jadi lebih parah daripada yang sebenarnya gitu. Atau bisa juga dengan overanalyze, kita mikir, aduh kok aku melakukan seperti itu ya, bodoh banget sih aku, malu banget sih. Kita jadi overanalyze respon orang terhadap kita, padahal itu pikiran kita sendiri, analisa kita sendiri yang belum tentu benar. Nah itu berarti kita sudah overthinking, dan cara untuk ngatasinnya adalah self awareness. Kita tahu kita itu siapa sih, kita itu kelebihannya apa sih, kekurangan kita apa sih, dan juga yang satu lagi adalah mental disengagement, atau kita bisa memutus rantai si pikirannya terus berulang itu. Jadi mulai kita alihkan mungkin dengan kegiatan lain, ngobrol dengan teman dan sebagainya. Oke ya. Jadi kalau bisa kita janganlah terlalu overthinking, karena malah bahaya juga ya, malah akhirnya berpengaruh pada kegiatan sehari-hari kita gitu ya. Makanya udah deh, hindarin dulu rebahan terlalu berlebihan gitu ya. Oke, yang terakhir nih Mbak Novi adalah depresi. Apakah akhirnya ujung-ujungnya semuanya, kalau udah ngomong depresi kan agak serem ya gitu ya. Apakah semuanya ini bisa berujung pada depresi, dan kenapa akhirnya ini bisa menjadi depresi ini Mbak Novi? Jadi justru sebaliknya, bukan rebahan yang menyebabkan depresi, tapi salah satu simptom depresi adalah kita kehilangan energi, kehilangan motivasi, kehilangan minat. Yang sebelumnya dulu kita seneng banget misalnya main gitar, kita dulu seneng banget bertanam, sekarang
udah nggak pengen sama sekali kayaknya, terus lalu sedih terus, lalu melihat masa depan juga nggak ada artinya, ngapain ya hopeless. Nah itu berarti udah tanda-tanda depresi. Jadi orang-orang yang depresi bahkan untuk melakukan kegiatan yang menurut kita sepele ya, kayak ganti baju, mandi, makan, dan itu mereka tuh kehilangan energinya. Dan yang menyebabkan depresi bukan berbahan itu, yang menyebabkan depresi yaitu misalnya stres yang luar biasa, masalah genetik, atau dia konsumsi obat-obatan yang punya pengaruh terhadap neurochemical di otak gitu. Jadi ya sebaliknya sih, jadi bukan rebahan menyebabkan depresi, tapi salah satu simptom dari depresi adalah ketika kita kehilangan energi dan nggak bisa bangkit dari tempat tidur. Gitu, Oke, berarti memang banyak hal yang harus diperhatikan ya kalau kita ngomongin rebahan dan efeknya ke kesehatan mental kita. Lakukan semuanya sesuai dengan porsinya, jangan terlalu berlebihan. Kalaupun mau istirahat bentar, tipis-tipis, rebahan tipis masih boleh lah, tapi jangan sampai kelanjutan gitu ya Mbak Novi ya. Baik, terima kasih Mbak Novi, Kosalina MPASI Psikolog dari Klinik Perhati sudah berbagi bersama kami pagi hari ini Bincang Sehati. Semoga ini menjadi catatan penting untuk kita semuanya untuk tetap sehat, produktif, dan rebahan boleh aja tapi yang tipis-tipis ya. Terima kasih Mbak Novi, saya sehat terus. Salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman di Klinik Perhati. Selamat pagi. Baik pemirsa, selanjutnya kita akan membahas tema kita hari ini. Bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas tema kita hari ini gitu ya, bahaya gaya hidup sedentari atau sedentary lifestyle. Nah, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 3244 atau DM Instagram kami di @bincangsehati.tv. Untuk membahasnya telah tersambung bersama kami di sambungan Zoom dengan Dr. Marcella Adi Suhanto SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Atma Jaya. Selamat pagi Dr. Marcella, apa kabar? Selamat pagi Mas, kabar baik? Gimana kabar kabarnya baik, Mas? Ya. Kabar baik dan berbunga-bunga seperti bajunya dokter hari ini. Terima kasih. Ceria ya. Oke Dr. Marcella, hari ini kita akan membahas gaya hidup sedentari gitu ya. Bahayanya seperti apa sih? Mungkin ini satu hal yang sering kita lakukan tapi kita nggak ngerti gitu ya. Maksudnya ini ternyata istilahnya adalah gaya hidup sedentari seperti itu. Nah yang dimaksud dengan gaya hidup sedentari itu sebenarnya apa sih dok? Ya baik, selamat pagi Bapak Ibu sekalian pemirsa dari TV. Gaya hidup sedentari itu sebetulnya dalam bahasa sederhana adalah gaya hidup leyeh atau kalau sering kita dengar itu kaum rebahan. Yes. Jadi gaya hidup di mana kita menjalani kehidupan secara pasif, duduk saja atau tidur-tiduran saja, walaupun mungkin kegiatan yang kita lakukan itu sambil mengerjakan pekerjaan kantor atau mengikuti kuliah misalnya. Bila kita lihat dari sudut pandang keilmuan, gaya hidup sedentari sebetulnya memiliki tolak ukur tersendiri, yaitu ketika aktivitas sehari-hari kita hanya menghabiskan kurang dari 1,5 metabolic equivalent task atau MET. Tapi Bapak Ibu sekalian tidak perlu dipusingkan dengan perhitungan tersebut. Intinya sebagai contoh kegiatan sedentary adalah kegiatan yang dilakukan secara pasif, duduk atau rebahan, baik itu hanya untuk menonton TV, baca buku, bekerja, bermain video games dalam jangka waktu yang lama. Begitu Mas. Oke, berarti aktivitas fisik yang istilahnya leyeh-leyeh atau kaum rebahan, di mana aktivitas fisiknya kalau secara ilmu medis itu kurang dari 1,5 metabolic equivalentas tadi ya dok ya? Equivalentas, oke, ya, seperti betul. itu ya. Oke, tapi kalau kita berbicara tentang gaya hidup sedentari atau sedentary lifestyle ini sendiri, sebenarnya ini istilah baru atau lama atau baru terjadi ya masa pandemi ini, di mana banyak orang WFH dan akhirnya banyak leyeh-leyeh dan banyak rebahan ini dok.
Iya, sebenarnya sedentary itu satu kata ya, satu kata yang artinya tuh duduk sebetulnya. Ada dari abad ke-16 gitu, dari bahasa Perancis, kemudian diadaptasi ke bahasa-bahasa lain termasuk bahasa Latin, bahasa Inggris, dan bahasa Indonesia. Namun tahun 2012 ada kelompok peneliti itu kita bilang Sedentary Behavior Research Network, dia merumuskan sendiri definisi sedentary itu untuk dijadikan sebagai kata ilmiah. Oke, sejak tahun 2012 itu ya menjadi kata ilmiah. Nah akhirnya kok muncul sampai di Kementerian Kesehatan juga aku pernah lihat ada artikel membahas tentang sedentary lifestyle ini juga gitu. Sebenarnya apa yang akhirnya membuat gaya hidup sedentary ini menjadi berbahaya sih dok? Iya, sebenarnya hakikat manusia dari zaman purba mungkin ya, kehidupan kita itu dijalani dengan aktivitas yang full energi sebetulnya. Jadi ketika kita hidup secara pasif, maka metabolisme kita akan terganggu, badan kita akan menjadi sering bermasalah, dan dari studi-studi sudah menunjukkan bahwa ternyata dengan menjalani gaya hidup sedentary, maka banyak penyakit-penyakit kronik terutama muncul, seperti penyakit jantung dan pembuluh darah, meningkatkan resiko kolesterol, diabetes, darah tinggi, pengeroposan tulang juga bertambah, kemudian obesitas. Ada studi lain yang menunjukkan bahkan kematian juga akan menjadi lebih tinggi ketika kita menjalani gaya hidup seperti ini. Oke, bahkan tingkat kematiannya bisa lumayan tinggi ya dok ya. Makanya ini adalah sesuatu yang katanya nyaman malah bisa berbahaya ya dan mengancam gitu ya dok ya. Nah tapi kalau konteksnya Betul. sekarang nih Dokter Marcella, ini kan masa pandemi di mana banyak dari kita yang akhirnya work from home. Kadang-kadang kita niatnya udah pingin aktif, pingin produktif. Tapi karena bawaan nggak ngerti ya suasananya, vibes-nya akhirnya waduh, akhirnya masuk kaum rebahan seperti itu. Apa sih yang harus disiasati supaya tetap sehat, tetap produktif meskipun masa pandemi mungkin masih banyak teman-teman kita yang sekarang masih WFH gitu dok? Iya, betul. Yang saya lihat saat ini, work from home itu memiliki masalahnya sendiri, di mana tidak ada batasan yang jelas antara waktu bekerja dengan waktu beristirahat. Betul. Sehingga seringkali kita mencampur adukan semuanya, bekerja mulai dari siang hari, dilanjutkan malam hari, tidur jadi tidak teratur, rapat juga yang biasanya diatur di jam kantor misalnya, bahkan bisa dilakukan di jam libur karena adanya kemudahan daring yang tidak membatasi waktu. Kemudian juga sebagian kita malah menjadi stres karena seolah-olah kok kehidupan saya bekerja terus-terusan karena tidak ada batasan waktu yang jelas tersebut. Selain itu, produktivitas pekerjaan kita juga dipertanyakan karena settingannya di rumah, kita cenderung terdistract untuk mengurus kegiatan rumah tangga misalnya, atau sambil menjaga anak misalnya untuk kaum perempuan yang bekerja. Sehingga kalau bisa disarankan sebetulnya adalah mulai dari disiplin dalam membagi waktu. Walaupun settingannya sama di rumah, tapi pisahkan antara waktu bekerja dengan waktu tidak bekerja. Termasuk juga ketika makan siang, jangan digunakan sambil bekerja, atau jangan bekerja atau sambil mendengarkan kuliah, sambil juga ngemil misalnya, karena misalnya tidak dilihat dosen atau tidak dilihat atasan, jadi ngemil terus sambil mengikuti seminar atau apa ya. Jadi pisahkan waktu tersebut. Selain itu, karena settingannya di rumah, kita sering sekali melakukan kegiatan tersebut dengan posisi yang santai, rebahan, atau duduk leyeh-leyeh seperti itu sambil buka laptop di pangkuan kita. Nah, saran saya perbaiki sikap kita itu supaya nuansa bekerja atau belajarnya itu tetap terjaga. Dengan demikian, mindfulness kita itu tetap ada, sehingga kita bisa tetap konsentrasi dan fokus dalam bekerja maupun belajar. Lalu yang terakhir, karena work from home biasanya dikerjakan oleh orang-orang yang pekerjaannya di laptop atau di yang membutuhkan kertas saja, sehingga seringkali kita banyak dalam posisi duduk terus-menerus dan berjam-jam. Sehingga yang bisa disarankan adalah selalu luangkan waktu, mungkin setiap 20 menit sekali atau setengah jam sekali, untuk meregangkan otot-otot kita dari leher, punggung, sampai ke kaki dengan berdiri misalnya, atau juga sedikit bersantai ke halaman rumah untuk mencari udara segar.
Jangan lupa bekerja dan belajar itu dipisahkan, jangan di dalam kamar tidur. Supaya nantinya tidak mengganggu ketika kita harus tidur. Oke, bekerja dan belajar jangan di kamar tidur. Nah, tadi kan sudah banyak dibahas tentang bekerjanya. Nah, kalau belajarnya nih dok, ini kan anak-anak juga mungkin sebagian ada yang sudah mulai PTM ya atau pertemuan tatap muka, tapi kan hanya sebagian kecil saja gitu. Mostly masih banyak yang hanya sekolah online seperti itu. Nah, tadi kan dokter Marcella juga sempat menyebut salah satu indikasi yang harus diperhatikan adalah obesitas. Nah, anak-anak ini yang akhirnya juga masih sekolah dari rumah ini juga efeknya bisa berbahaya juga dok, karena mungkin salah satunya karena kurang beraktivitas fisik dan akhirnya menuju pada obesitas. Gimana nih dok? Iya, jadi prinsipnya sebetulnya sama, permasalahannya sama anak-anak maupun dewasa, hanya untuk Bapak Ibu yang sudah memiliki anak tentu memiliki tanggung jawab yang lebih untuk mengatur anak-anaknya. Yang pertama harus dilakukan adalah memberi contoh yang baik, terutama pada orang tua yang memang work from home. Jadi berikan contoh yang baik, batasi kegiatan seperti yang tadi saya telah sebutkan. Kemudian sambil mengarahkan anak-anak Bapak Ibu sekalian untuk tetap bersikap resmi ketika bersekolah, lalu hindari bersekolah work from maksud saya belajar dari rumah itu dekat-dekat dengan tempat tidur, kemudian arena bermain mereka supaya fokus mereka hanya di belajar saja. Kemudian bila Bapak Ibu sudah memiliki anak yang lebih dewasa, sering juga diperhatikan anaknya jangan sampai ternyata sambil sekolah juga membuka hiburan yang lain di internet. Oke, ini juga harus diperhatikan ya, berarti orang tua tidak hanya fokus pada work from home aja, tapi juga mereka juga harus memperhatikan apa yang terjadi pada anak mereka gitu ya dok ya. Oke dok, nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas, tadi kan dokter sempat menyebut bahwa tingkat kematiannya juga bisa lumayan tinggi. Nah pertanyaannya penyakit-penyakit apa saja, kalau mungkin kita pikirnya hanya obesitas gitu karena akhirnya rebahan, makan, ngemil sambil onlinean tapi nggak bergerak, aktivitas fisiknya kurang gitu ya, akhirnya bisa menyebabkan hal-hal yang buruk gitu. Nah selain obesitas, apa saja penyakit lain yang mungkin bisa saja muncul dari sedentary lifestyle ini, nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya ya dok ya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32 644 atau DM Instagram kami di @bincangsaat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati dan kita masih membahas, bagi Anda mungkin yang suka rebahan ya, nggak suka gerak-gerak gitu ya, kita akan membahas tentang bahaya gaya hidup sedentari. Nah bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda boleh menghubungi kami di nomor 021 290 32 644 atau DM Instagram kami di @bincangsahat.tv. Kita masih bersama dengan Dr. Marcella Adi Suhanto, SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Atma Jaya. Dok, kita lanjut lagi ya dok ya. Tadi sebelum break aku sempat mau tanya, maksudnya kalau kita ngomongin tingkat mortalitas juga lumayan banyak juga orang yang mengalami kematian gara-gara gaya hidup sedentari ini gitu kan. Tapi kan pasti ada, ini menuju ke komplikasi satu penyakit tertentu kan yang akhirnya membuat menjadi faktor risiko akhirnya terjadi kematian itu. Nah kalau kita pikirnya kan mungkin selama masa pandemi terutama khususnya gitu ya dok ya, ini banyak yang akhirnya aktivitas fisik kurang, nyemilnya tadi dokter juga sempat menyebut sambil online, non-zoom meeting atau sekolah, akhirnya juga sambil rebahan pula kan, aktivitas fisik kurang gara-gara katanya excuse-nya gym lagi tutup semua gitu kan. Nah apakah hanya berbatas pada obesitas saja penyakit yang paling tinggi prevalensinya atau justru bisa mengarah ke komplikasi penyakit-penyakit yang lain juga ini Dr. Marcella? Ya betul, jadi tidak hanya mengarah kepada obesitas, seperti yang telah saya sebutkan sebelumnya, dengan gaya hidup sedentary sebetulnya kalori yang kita dapatkan tidak keluar dengan semestinya, sehingga terjadi penumpukan, metabolisme kita terganggu, sehingga sebelum terjadi obesitas pun kita bisa saja mengalami kolesterol yang tinggi, tekanan darah yang tinggi, sakit gula. Jadi mungkin pemirsa jangan mematokkan, oh saya belum gemuk nih, jadi belum ada penyakitnya gitu. Justru penyakit-penyakit kronis metabolik seperti darah tinggi, gula, dan kolesterol tadi itu justru banyak sekali terjadi tidak hanya pada orang yang mengalami kegemukan. Selain itu juga adanya peningkatan resiko jantung dan pembuluh darah.
lalu pengeroposan tulang karena kita cenderung tidak melakukan aktivitas yang membuat tulang dan otot kita terlatih. Dengan melatih tulang dan otot kita baik dalam bentuk olahraga atau latihan lainnya, itu sebetulnya membuat tulang kita lebih padat. Sehingga kalau kita dalam posisi berbaring terus-menerus, maka tulang kita menjadi lebih cepat untuk mengalami osteoporosis. Selain itu, penyakit lain yang juga sudah diteliti adalah peningkatan resiko terjadinya kanker. Banyak sekali ya dok ya, sangat mengerikan sekali. Kanker, kemudian tensi juga, hipertensi ya, diabetes, gula. Waduh, ini sangat mengerikan sekali ya. Nah, kalau kita berbicara tentang penyakitnya dok, ternyata kok kayaknya aku pernah baca juga di artikel ada hubungannya juga dengan penyakit kesehatan mentalnya dok. Ada nggak pengaruhnya dok? Ya betul, ada juga pengaruhnya loh Mas. Jadi karena posisi kita banyak rebahan dan mungkin di segmen sebelumnya sudah sempat dibahas juga ya, dengan posisi demikian santainya padahal kita melakukan pekerjaan yang serius, itu mempengaruhi fokus kita, konsentrasi kita, mindfulness kita, sehingga kita cenderung tidak terlalu produktif, pikiran kita cenderung stuck biasanya. Selain itu juga ada studi yang menyebutkan adanya gangguan kognitif. Jadi memori kita juga terganggu dengan gaya hidup kita seperti itu. Selain itu, dengan gaya hidup sedentary juga meningkatkan stres, depresi, kecemasan, motivasi kita turun, semangat kita turun, bahkan bisa menimbulkan kelelahan jangka panjang. Oke ya, sangat berpengaruh ya. Wah, berarti ini penyakit fisik, mental bisa saja terjadi ya, makanya kita harus berhati-hati deh gitu. Tapi kalau konteksnya kita kembali lagi ke orang yang kerja nih, dok, ini kan khususnya teman-teman kita yang kerja kantoran gitu ya, 8 jam sehari, apalagi yang harus berhadapan dengan komputer atau laptop, seharian duduk. Ini gimana dok? Apa juga bisa menjadi salah satu hal yang disebut dengan gaya hidup sedentary juga? Kan ini nggak rebahan gitu, atau gimana nih dok? Ya betul, bisa juga. Jadi karena memang sekarang istilahnya work from home, jadi kita banyak membahas itu ya. Sebetulnya gaya hidup sedentary itu juga dimaksudkan untuk pekerja-pekerja di kantoran, yang mana duduk harus di balik meja, diam dalam waktu beberapa jam ya, bahkan selama jam kerja mereka bisa sampai 8, atau kalau lembur bisa 10-12 jam. Sesuai dengan yang dari awal dibahas adalah prinsip gaya hidup sedentary adalah kurangnya aktivitas gerak. Prinsipnya itu, jadi duduk saja itu termasuk kurang aktivitas. Oke. Nah, bagi teman-teman kantoran yang akhirnya 8 jam duduk depan komputer atau laptop dan jarang olahraga kan, gitu dok ya, apalagi kalau ngomongin AC-nya udah sentral nih, jarang kena sinar matahari, jarang olahraga pula. Duduk juga 8 jam, wah itu gimana dok? Maksudnya apa potensi-potensi, bukan kita nakut-nakutin ya dok ya, cuman ini sebagai hal untuk pencegahan lah gitu kan, karena banyak teman-teman kita juga pasti yang kerjanya di kantoran dan melakukan hal-hal seperti demikian gitu dok. Ya, jadi memang banyak sekali tantangan yang terjadi untuk teman-teman kita yang bekerja di kantoran. Kita bisa mulai dari minimal bila kantor tersebut tidak menyediakan fasilitas untuk olahraga dan kita dipaksa untuk memang bekerja di balik meja terus, maka luangkan waktu 20 menit, setengah jam sekali untuk meregangkan kaki untuk stretching, meregangkan leher, punggung kita supaya tidak timbul rasa pegal, nyeri seperti itu. Kemudian juga mungkin berjalan sebentar ke ruangan lain untuk mencari suasana yang lain. Namun tetap itu tidak menggantikan kegiatan olahraga, sehingga sangat disarankan untuk teman-teman menyediakan waktu paling tidak setengah jam dulu untuk berolahraga. Kita lihat diri kita sendiri. Bila memang kita sejak menonton ini ya sudah kita mau mulai meningkatkan aktivitas kita, sedangkan sepanjang tahun kemarin kita sudah menjalani kehidupan sedentary, maka mulailah bertahap sehingga tidak sampai kita berolahraga yang menimbulkan cedera. Jadi olahragalah dengan intensitas yang ringan sedang dulu, misalnya dari berjalan atau jogging atau berenang. Kemudian kita juga melakukan aktivitas dari hanya 30 menit, kemudian ditambah 45 menit, baru kemudian 1 jam. Tidak langsung diforsir, tidak akan bisa langsung olahraga yang berat. Nah itu dia menjadi sangat penting ya, apalagi kalau ngomongin di masa pandemi ya dok ya, bagaimana kemudian kita ingin sehat, tapi akhirnya
kita yang jarang berolahraga ini diporsir terlalu berat, akhirnya malah ya kita trauma secara psikis, fisik juga, akhirnya kan kaget juga badan gitu ya dok ya. Oke dok, sebelum kita lanjut, ini ada DM Instagram dari pemirsa Bincang Sehati, aku bacakan ya dok ya. Ini dari Ibu Diana. Saya hobi sekali nonton film dok. Wah, ditanyakan ini filmnya apa, drama Korea jangan-jangan ya, kayaknya banyak banget. Ya, saya hobi sekali nonton film dok, kadang sampai larut malam. Nah, bagaimana solusinya agar hobi ini tidak berdampak buruk untuk tubuh saya? Nah, gimana nih dok? Sampai larut malam nonton film. Gimana Dokter Marcella? Ya, oke. Yang disarankan adalah bukan menghentikan filmnya, tapi mengatur waktu menonton film. Misalnya, saya mau satu judul saja atau satu episode saja. Yang biasa terjadi pada ibu-ibu misalnya atau anak-anak ya, nggak bisa berhenti di satu episode misalnya. Lanjut episode 2, episode 3, sampai berepisode-episode sepanjang hari hanya mengerjakan itu saja. Nah, itu yang tidak boleh. Apa-apa yang berlebihan tentu tidak boleh. Jadi batasi saja. Hari ini hanya satu episode misalnya, atau satu judul film saja. Oke, pembatasan intinya ya. Karena siapa tahu kan orang kadang-kadang untuk menumbuhkan hormon-hormon kebahagiaannya, dopamin, oksitosin, endorfin, serotonin, ini mereka membutuhkan hiburan, salah satunya menonton film. Nah, ini juga bagus, tapi ya lagi-lagi diingat pembatasan, limitasi waktunya gitu ya dok ya. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari Ibu Diana. Dan dok, kita kembali lagi, tadi sempat kita bahas tentang olahraga. Sebenarnya untuk orang-orang yang jarang olahraga kan ketika harus dihadapkan pada kegiatan yang harus berolahraga, udah terbiasa sedentari, tiba-tiba harus berolahraga, kan mungkin agak kaget juga ya dok ya, dimana kita lihat sekarang banyak sekali atlet pandemi gitu ya yang akhirnya memposir tenaganya mereka untuk supaya sehat, malah yang akhirnya trauma, jadi malah nggak jadi olahraga lagi gitu. Nah, mungkin bisa dimulai dengan olahraga apa sih dok? Maksudnya yang cukup stretching aja itu kayaknya udah cukup ya dok. Yang penting ada aktivitas fisik apa gimana tuh? Iya, jadi memang bertahap, tapi stretching sebetulnya tidak cukup. Hanya diawali saja dulu daripada tidak sama sekali. Jadi mulai dari stretching, kemudian olahraga intensitas ringan tadi ya, jalan santai sore atau pagi sambil berjemur atau sambil membawa binatang peliharaan misalnya, kemudian ditingkatkan menjadi aerobik misalnya, jogging yang lebih cepat, lalu atau berenang seperti itu. Jadi intensitasnya yang ditingkatkan bertahap. Sambil juga durasinya ditingkatkan. Oke, intensitas dan durasinya secara bertahap ya, jangan langsung plek gitu ya, malah nanti kaget. Dan gitu. perlu diingat juga Mas, kenali juga keadaan diri sendiri ya. Seandainya kita ada penyakit tertentu ya, misalnya sakit di lutut misalnya, ya hindarilah olahraga yang membutuhkan beban di lutut. Jadi bisa diganti dengan, jangan karena teman-teman jogging semua, jadi kita ikut gitu misalnya, padahal lutut kita sakit. Jadi ganti misalnya dengan berenang atau bermain sepeda statis. Oke ya, jangan kemudian kita ada masalah di sendi, olahraganya kalistenik. Waduh, bisa berbahaya ya. Oke dok, kalau kita berbicara tentang sedentary ini sebenarnya dok, dari yang tadi dijelaskan oleh Dr. Marcella, sebenarnya apa yang kita lakukan pada sedentary lifestyle ini bisa berdampak langsung atau nanti dok nunggu tua dulu baru kelihatan ternyata proses degenerasinya lebih cepat daripada yang lainnya karena kita memiliki gaya hidup yang sedentary, atau sebenarnya selama masa pandemi ini pun sudah bisa dirasakan dampak dari sedentary lifestyle ini gitu dok? Ya, sebenarnya teman-teman yang menjalani sedentary lifestyle pasti sering merasa ini nih, pegal-pegal, nyeri-nyeri otot, nyeri kepala, nyeri tengkuk, kemudian pundak, punggung, paha. Itu dampak langsung, baru 1 jam sering ngerasa pegel nih, udah sakit aja, punggung belakang pegel aja, itu dampak langsungnya. Kemudian juga dampak langsung yang lain adalah sembelit. Seringkali kita mengeluhkan loh, jadi susah buang air besar nih. Lalu kalau jadi susah buang air besar, lama-lama timbul wasir, hemoroid ya, kalau kita bilang. Lalu juga bisa aliran darah dari kaki tidak lancar, sehingga bisa timbul pembengkakan pada tungkai. Oke. Berarti untuk mengatasi ini sebenarnya dok, apakah tadi kan sudah disebut juga olahraga menjadi untuk penyeimbangnya lah ya dok. Selain olahraga, apakah kemudian juga asupan yang bergizi atau ada hal-hal yang lain yang harus diimbangi supaya kalau kita mau proses gradualnya itu ya, bertahapnya itu tetap harus diimbangi dengan hal-hal yang lain yang positif dok?
Betul, pasti. Jadi aktivitas tidak hanya pemegang kunci untuk kehidupan yang sehat. Pasti perlu ada faktor lain seperti istirahat yang cukup, minum air putih yang cukup, kemudian juga hindari merokok dan kebiasaan yang tidak sehat. Itu diperlukan. Oke, banyak hal yang harus dilakukan ya dok ya. Oke dok, nanti di segmen terakhir kita akan membahas apa-apa saja yang bisa kita lakukan sebagai langkah awal kita ya untuk memulai hidup yang jauh lebih sehat, tidak lagi bergantung pada sedentary lifestyle ya dok ya. Nanti akan kita bahas di segmen selanjutnya. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki pertanyaan seputar tema kita hari ini, Anda bisa menghubungi kami di nomor 021 290 32644 atau DM Instagram kami di @bincangsehat.tv. Kami akan segera kembali. Baik, Anda masih bersama kami di Bincang Sehati. Kita masih bersama dengan Dr. Marcella Adi Suhanto SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Atma Jaya. Oke, Dr. Marcella tadi kan sudah dibahas nih ya di segmen-segmen sebelumnya tentang apa itu sedentary lifestyle, bahayanya dan lain sebagainya, komplikasinya. Aduh, kalau udah tahu jangan lagi-lagi. Tapi kan ya tadi seperti disebut Dr. Marcella, tidak langsung bisa flip flop gitu ya, kayak langsung berubah gitu, enggak gitu. Tapi ini perlu waktu dan proses. Nah, untuk dalam proses shifting ke yang gaya hidup lebih sehat, nah kita akan membahas beberapa tips yang bisa kita lakukan untuk mencegah dampak buruk dari sedentary lifestyle ini. Yang pertama adalah lebih banyak berjalan kaki. Nah, berjalan kaki ini sudah dimasuk hitungan semacam seperti olahraga dan berdampak pada kehidupan kita nggak sih, Dr. Marcella? Tidak, tentu saja berjalan kaki tidak bisa menggantikan olahraga. Berjalan kaki hanya sekedar usaha kita untuk meningkatkan aktivitas. Berjalan kaki merupakan usaha yang paling sederhana yang bisa kita lakukan dulu. Kalau olahraga kan kesannya untuk orang-orang yang tidak biasa olahraga tuh, aduh malesin gitu olahraga ya. Tapi kalau kita bilang berjalan kaki itu akan menjadi lebih ringan kesannya. Berjalanlah kaki lebih banyak setiap harinya, paling tidak 30 menit, atau kalau mau lebih termotivasi dengan menggunakan pedometer, misalnya ditargetkan 10.000 langkah per hari. Oh, 10.000 langkah per hari ya. Nah, tapi nggak perlu ngitungin dari sini 1, 2, malah stres. Waduh, tadi udah berapa langkah ya gitu. Pokoknya dia dihitung-hitung aja lah, dikira-kira gitu ya dok ya. Oke, selanjutnya juga ini, nah ini memang identik dengan kaum rebahan ini. Kalau ke kantor gitu ya, even if cuma 1 lantai aja, itu pakai lift. Padahal ada tangga. Nah, naik tangga ini sebenarnya dampaknya bisa besar juga ya dok ya, untuk bagaimana membakar kalori dan lain sebagainya ke tubuh kita. Gimana nih dok? Iya, jadi naik tangga walaupun hanya 1 lantai juga mempengaruhi nih, bisa melatih otot kita, otot paha kita, otot betis kita tentu saja. Jadi kalau memang hanya naik 1-2 lantai, ya bisa gunakan tangga daripada lift. Tapi tetap perlu diperhatikan kalau teman-teman mengalami gangguan di kaki, telapak kaki, ataupun di lutut, memang merasa nyeri ketika naik tangga, jangan dipaksakan. Oke, lihat-lihat kondisi juga. Lagi-lagi harus mengukur diri sendiri ya dok ya. Bagaimana kemudian apakah kita mampu naik tangga enggak gitu. Gara-gara pingin sehat gitu kan, aku mau naik tangga, emang kerjanya di lantai berapa Pak? 20. Waduh, serem juga ya, malah bisa bahaya gitu ya. Oke dok, kita lanjut yang selanjutnya. Nah ini nih, mungkin agak sedikit malas nih orang-orang, parkir kendaraan di tempat yang sedikit jauh. Ini lagi-lagi hubungannya dengan jalan kaki tadi ya dok ya. Ini secara tidak langsung, kalau akhirnya bisa dijadikan habit juga bagus ya dok? Iya, betul. Jadi ya siapapun ya, termasuk saya juga pasti akan lebih memilih tempat parkir yang dekat gitu sebetulnya kalau bisa di depan pintu. Tapi itu merupakan salah satu usaha kita lain supaya bisa berjalan lebih dengan jarak yang lebih jauh. Memang tidak ada satupun yang menyukai, apalagi kalau terik ya, mataharinya, parkir outdoor misalnya. Ya tapi tetap dengan membiasakan parkir kendaraan yang lebih jauh, mau tidak mau kita dipaksa untuk lebih banyak berjalan kaki. Iya, harus dipaksakan untuk sehat ya dok ya. Ya. Oke, selanjutnya adalah beranjak dari kursi setiap 20 menit. Nah, setiap 20 menit berdiri, tadi kan dokter juga sempat menyebut stretching atau jalan sedikit ke
mungkin sambil menyapa teman-teman di sampingnya ini juga bagus ya dok ya. Karena bisa sehat fisik, betul. Sehat mental juga karena ketemu temennya gitu. Meskipun nggak kelihatan senyumnya karena pakai masker, tapi kan dari kelihatan matanya, oh dia membalas senyum kita. Gimana tuh dok? Ya betul, jadi memang beranjak dari kursi ini sering kali sulit dilakukan karena lupa ya, lagi kerja nanggung gitu. Jadi salah satu mensiasatinya adalah gelas air minum kita dijauhkan dari kita, supaya kita mau nggak mau kalau haus misalnya harus jalan dulu, misalnya ke pantry gitu, untuk ambil minum misalnya seperti itu, atau barang lain, tempat printer misalnya dijauhkan. Supaya mau nggak mau kita akan beranjak dari kursi. Oke, jauh-jauhkan ya dok ya, nanti kelihatan meja kita kosong gitu ya. Kenapa kosong? Karena saya mau bergerak, nggak apa-apa, yang penting sehat deh gitu. Yang penting kerjaan lancar, kesehatan juga lancar. Oke, yang terakhir adalah menjadikan olahraga sebagai rutinitas. Nah idealnya ada berapa lama nggak sih dok? Maksudnya seminggu itu berapa lama olahraga yang pas? Ya, yang disarankan 3-5 kali 1 minggu itu pas olahraganya, kemudian 45 menit sampai 1 jam sebetulnya. Tapi balik lagi ya, tergantung dari jenis olahraga yang dilakukan. Apakah kardio olahraganya, ataukah yang memang membutuhkan endurance yang tinggi gitu. Itu masing-masing olahraga pasti akan berbeda. Tapi yang pasti bukan 10 menit atau 15 menit saja. Oke. Olahraga itu harus yang berkeringat atau nggak sih dok? Kan banyak orang berpikir harus berkeringat nih gitu. Dengan sendirinya akan berkeringat ya. Olahraga yang tidak berkeringat tuh misalnya apa, catur gitu, atau olahraga yang tentu akan menimbulkan energi expenditure kita meningkat ya. Jadi kita mengeluarkan energi yang berlebih, dan itu salah satunya dikeluarkan dalam bentuk keringat. Dalam bentuk keringat ya. Oke, baik, terima kasih Dr. Marcella Adi Suhanto SPPD, spesialis penyakit dalam dari Rumah Sakit Atma Jaya, sudah berbagi bersama kami pagi hari ini Bincang Sehati. Semoga sedentary lifestyle dari kita cepat berkurang, kita bertahap menuju ke lifestyle yang jauh lebih sehat, pandemi segera usai gitu ya. Terima kasih Dr. Marcella, sehat-sehat terus, salam untuk keluarga di rumah dan teman-teman nakes di Rumah Sakit Atma Jaya. Selamat pagi Dr. Marcella. Terima kasih, sehat-sehat selalu. Terima kasih. Baik pemirsa, bagi Anda yang memiliki kritik dan saran, Anda bisa menghubungi kami di nomor 0889 8100 5000 atau Anda bisa follow media sosial kami di @bincangsati.tv dan tetap disiplin prokes 6M. Saya Raden Matias pamit, sampai jumpa dan selamat beraktivitas.